Kita sering dengar istilah bela negara, tapi apakah bela negara itu hanya tugas TNI dan Polri? Atau justru tanggung jawab kita semua? Nah, kali ini kita bakal bahas tuntas tentang 5 nilai dasar bela negara dan bagaimana caranya kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Bersama saya, Putra, dan tamu spesial hari ini, Pak Mahmudi Solihin, sebagai ahli pertama di Balai P2SDM Wilayah 3. Selamat datang Pak, terima kasih sudah menjadi narasumber kali ini. Selamat datang Bapak. Mudah-mudahan ya kita bisa ini dan juga kita bisa memberikan pendapat-pendapat yang terbaik untuk negara ini dan ya, langsung saja Pak ya. Menurut Bapak, apa makna bela negara dalam pandangan generasi sekarang? Kalau menurut saya, ya bela negara untuk generasi muda sekarang ini tidak hanya angka senjata dan perang seperti zaman generasi yang terdahulu gitu. Ya. Tapi bela negara ini menurut saya pada saat ini bukan rasa cinta dan tenaga kita kepada Indonesia adalah mungkin dengan belajar sungguh-sungguh generasi muda sekarang ini yang muda ya. Terus mungkin dengan kelurahan di Jojo gitu kan, dan juga bisa ya berkontribusi pada bidang marketing dan hal tersebut dapat meningkatkan kreativitas dan keahlian kita sehingga dengan kreativitas kita juga kan dapat berkontribusi pada negara kita kemajuan negara kita. Kalau kita kita ahli di bidangnya, mungkin saat ini kita berkembang ya. Mungkin dengan pengetahuan dan keahlian masing-masing generasi muda sekarang nih Bapak, saya yakin dan dengan bahasa negara akan dapat Indonesia sebagai negara maju. Siap, semoga seperti itu ya Pak ya. Jadi menurut Bapak itu bahwa bela negara itu bukan tentang TNI atau Polri saja. Lalu siapa saja sebenarnya Pak yang berhak atau wajib untuk bela negara? Kalau menurut saya Pak Putra, untuk bela negara sendiri itu bukan kewajiban TNI, ASN atau Polri gitu. Untuk bela negara tersebut adalah kewajiban untuk semua lapisan masyarakat. Kalau masyarakat itu sendiri Pak Putra, menurut saya itu seperti petani, pelajar, guru, ya pokoknya semua lapisan masyarakat Indonesia harus wajib bela negara. Sesuaikan juga sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing dan juga keahliannya masing-masing. Oh, berarti bela negara itu bukan tentang TNI dan Polri, tapi semua warga negara itu berhak dan wajib untuk bela negara. Untuk teman-teman yang ada di Zoom, mungkin ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Halo, perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Angga Firman Saputra, saya dari Balai P2 SDM Wilayah 1. Saya ingin bertanya Pak tentang nilai-nilai bela negara Pak. Bisa dijelasin nggak Pak? Nilai bela negara itu ada apa aja sih Pak? Kalau pengetahuan dan pengalaman saya untuk bela negara tersebut yang lebih dan pertama itu Pak ada 5 item ya. Kalau 5 item itu yang pertama itu adalah Pak cinta tanah air. Jelas itu ya Pak ya, poin satu itu. Poin kedua sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga itu adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara kita Pak. Yang keempat itu adalah rela berkorban demi bangsa dan negara. Dan yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Oke Pak. Terima kasih jawabannya Pak. Untuk teman-teman ada lagi yang bertanya? Kalau dari kelima nilai itu Pak, menurut Bapak yang paling relevan untuk di kehidupan kita sekarang tuh yang mana sih Pak? Kalau menurut saya yang paling relevan di kehidupan kita saat ini yang generasi muda kita, yang paling relevan sadar berbangsa dan bernegara menurut saya Pak. Karena dengan sadar berbangsa dan bernegara itu akan menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam diri kita sendiri Pak, sehingga dapat menemukan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan Indonesia juga. Ya dan juga ya itu udah jelas ya Pak. Mungkin juga poin itu dan cukup Pak. Kalau untuk yang pas saat ini gitu mungkin Pak. Kira-kira ada pertanyaan yang lain? Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Silakan yang lain. Udah cukup Mas Angga ya. Kita bagi Cukup, waktu Bang. untuk teman-teman yang lain juga. Ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Saya persilakan. Izin, saya Nurin dari Puslo, dari Manggalawana Bakti. Ya. Izin bertanya Bapak, bisa Silakan. tolong beri kita contoh sederhana mungkin bagaimana kita bisa menunjukkan cinta tanah air di era digital ini Bapak? Kalau menurut saya mungkin untuk generasi muda di era digital ini Bu ya, mungkin yang pertama kan kita zamannya sosmed ya Bu ya. Mungkin mencintai tanah air di era digital ini dengan cara istilahnya menggunakan medsos secara positif. Yang kedua juga tidak menyebarkan kebencian intinya itu Bu. Yang kedua itu, soalnya itu poin penting juga gitu kan. Nah, yang ketiga juga adalah menghargai budaya lokal, mencintai produk dalam negeri,
mungkin yang bisa dilaksanakan saat ini gitu kan, kondisi saat ini, generasi muda saat ini di era digital ini gitu. Jadi yang pertama tadi itu jelas ya Bu ya, menghargai budaya lokal, dalam kita perlu dalam negeri dan dapat yang diutamakan berbahasa Indonesia itu di dalam digital itu, era digital itu gitu kan. Jadi bahasa saya kita ya tidak dihilangkan karena ya pasal 36 kalau nggak salah itu ya, yang bahasa saya persatuan kita utamakan dulu gitu. Ini itu Bu jawaban saya. Kalau ada pertanyaan lagi atau kurang jelas. Jadi di era digital yang global ini nih justru kita terus menguatkan bahasa kita sendiri, jangan ya. Bagaimana Mbak Nurin? Bagaimana dengan jawabannya? Siap, terima kasih. Sudah cukup. Saya persilakan lagi untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silakan. Izin saya mau bertanya, Bang. Selamat siang, Bapak. Nama saya Rizka Handayani. Saya dari Balai P2 SDM Wilayah 2. Nah, saya mau tanya nih, Pak. Gimana sih kita bisa menumbuhkan nih rasa berbangsa dan bernegara, terutama untuk generasi muda nih, Pak? Dan ini kan lagi banyak banget ya maraknya perbedaan ya dari suku, dari bahasa, dan lain. Nah, itu gimana caranya? Serta cara untuk menghadapi hoaks yang banyak di sosial media, Bapak, baik dari pemberitaan-pemberitaan yang buruk begitu, Bapak. Terima kasih. Ya kalau misalnya ini kan memilah gitu ya, mana yang positif, mana yang negatif. Kita sendiri sebagai leader, mana yang hoax, mana yang masukan yang positif, mungkin itu ya Bu ya. Yang kedua juga mungkin Bu, kita harus berpikir kritis terhadap informasi. Sebagai generasi muda, kita juga berpikir kritis terhadap informasi. Mana informasi yang baik, yang buruk kita bisa membedakan. Yang ketiga juga bisa mungkin dengan menumbuhkan empati sosial. Nah, empati sosial itu kita sendiri dengan adanya empati mungkin kan ya tumbuh rasa kasih sayang kita juga gitu ya Bu ya. Yang intinya bisa kesatuan bangsa kita sendiri gitu Bu. Dan juga gini Bu, sebagai generasi muda juga kita perlu menghormati perbedaan juga Bu. Jadi kita harus katakan itu ketemu gitu. Jadi kita harus menghormati perbedaan. Jadi kita nggak harus misalnya, pendapat kita nih gitu kan, sebagai generasi muda harus dipertahankan. Kenapa Bu gitu kan? Ya intinya dengan bisa menghormati perbedaan kan akan membuat persatuan. Nah, juga Bu sebagai generasi muda ya kan tidak mudah terprovokasi juga Bu dengan isu global atau isu tidak benar gitu Bu yang akan bisa juga persatuan bangsa kita. Mungkin jawaban saya itu mungkin. Baik, terima kasih, Bapak. Saya persilakan untuk teman-teman lagi yang ingin bertanya. Emma dari Pusrenbang. Izin menanyakan Silakan Bu. terkait bentuk nyata bela negara yang bisa dilakukan sebagai ASN itu seperti apa ya Bapak? Terima kasih sebelumnya. Kalau menurut saya Bu ya, gimana Bu? Saya Bu dapat penjelasan itu aja. Aksi nyata ya Bu ya, sebagai Ya. ASN ya Bu ya. Bentuk nyata. Bentuk nyata bela negara Bu ya. Dalam profesi kita sebagai ASN juga ini Bu intinya. Ya kita Bu intinya dengan bekerja dengan sungguh-sungguh, disiplin, taat pada peraturan. Intinya seperti ya memberikan pelayanan yang maksudnya terhadap masyarakat Bu. Itu yang poin penting ya menurut saya Bu ya, memberikan pelayanan terhadap masyarakat sebagai ASN, sebagai ya sebagai aparatur sipil negara gitu Bu lah yang saya oleh pemerintah gitu kan. Intinya itu. Dan juga ini Bu, intinya kalau kayak mahasiswa gitu juga Bu ya, kita sebagai ASN itu mungkin yang mahasiswa juga dapat memberikan kontribusi positif dan cara inovatif dalam penelitiannya gitu kan, seperti mahasiswa ya Bu ya. Kalau ASN dari Polri sendiri paling itu Bu yang bisa didedikasikan untuk negara gitu Bu. Nyata kita sebagai negara. Kira-kira gimana Bu? Ya, baik Bapak. Kemudian ini tantangan terbesar bagi generasi sekarang gitu misalnya Pak. Apa ya Pak tantangan terbesarnya? Ini Bu, ya tantangan terbesar ya dalam karena ini juga banyak menurunnya rasa nasionalisme menurut saya Bu ya dengan muda sekarang gitu Bu ya. Mungkin dengan adanya kan ya banyaknya mungkin menurut saya Bu ya generasi muda sekarang itu kurangnya rasa nasionalisme mungkin karena dia banyak bergerak di era digital gitu dengan asing mungkin ya Bu ya. Kalau dulu kan mungkin ya Bu ya saya di zaman saya ada gitu kan waktu masih ada itu belum banyak ya tiap hari kan berkumpul gitu kan karena gitu kan ya mungkin
Ya, untuk budaya luar juga mungkin agak kita kurangi lah Bu ya menurut saya itu Bu ya. Saya tuh hanya memberikan rasa-rasa nasional Ya, kita Pak Putra gitu kan. Jadi kita mencintai produk budaya sendiri gitu Pak Putra. ya. Sehingga akan muncul rasa-rasa sebenarnya patriotisme kita juga gitu Pak Putra. Jadi tuh sebenarnya literasi digital tuh sebelum kita menggunakan perangkat tuh justru literasi digital tuh kita harus paham dulu ya supaya bagaimana tuh budaya-budaya yang nggak sesuai dengan kita itu tertahan, nggak semuanya masuk ya. Nah, caranya gimana ya? Itu dalam meningkatkan literasi digital itu. Jadi kita punya sharing lah istilahnya, punya saringan lah, Ya. seperti itu. Bagaimana Silakan, jawabannya? Baik, cukup Bapak, terima kasih. Mungkin ini saya persilakan untuk teman-teman pertanyaan terakhir ya, mengingat durasi. Saya persilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya terakhir. Izin, saya boleh bertanya, ada tambahan sedikit? Ya, silakan. Pertanyaan saya, kalau boleh Bapak beri pesan nih untuk pendengar ataupun penonton muda kita, bagaimana cara sederhana memulai sikap bela negara dari hal-hal yang kecil nih Pak? Mungkin contoh yang sederhana itu Bu, dari diri kita sendiri ya Bu ya. Dari mulai kita jujur, disiplin, menghormati orang tua, membantu sesama, menjaga lingkungan. Jadi hal-hal yang kecil itu kita tumbuhkan dari diri kita sendiri Bu. Nah, dengan hal-hal kecil seperti tersebut gitu kan, maka akan muncul gitu Bu, dari negara tersebut gitu. Dan kita yakin dengan semangat bela negara, dengan sifat-sifat sederhana itu, nanti setelah muncul di rasa nasionalisme kita, maka kita akan tumbuh semangat tinggi untuk bangga sebagai warga Indonesia gitu Bu. Ya gitu. Jadi jawabannya adalah dari hal kecil Bu. Jujur, disiplin, hormat pada yang lebih tua, mencintai sesama, membantu sesama gitu kan. Nah, hal yang kecil yang bisa akan menumbuhkan rasa nasionalisme dan juga itu adalah hal-hal yang kecil yang akan membuat kita sebagai warga Indonesia itu akan muncul rasa persatuan dan kesatuan yang ya intinya dengan hal seperti menumbuhkan, saya yakin gitu Bu. Mungkin poin-poinnya itu aja mungkin. Gimana kira-kira Bu? Ya Bapak, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. luar biasa banget obrolan kita hari ini Pak Ruli. Dari tadi kita belajar bahwa bela negara bukan cuma soal angkat senjata, berarti bukan hanya tentang TNI dan Polri, Ya. tetapi milik setiap warga negara Indonesia untuk cinta tanah air, Betul. tanggung jawab dan kontribusi untuk nyata untuk bangsa. Ya. Justru semua itu dimulai dari hal kecil ya Pak ya, mulai dari jujur, disiplin, menghormati orang tua, menjaga lingkungan, membantu sesama ya. Betul. Dengan begitu bela negara itu seharusnya tumbuh dari grassroots-nya, benar ya kan? Sudah sampailah kita di akhir acara. Ingat Sobat Latsar, setiap tindakan positif sekecil apapun bisa jadi untuk bela negara kalau dilakukan dengan cinta dan ikhlasan. Terima kasih banyak untuk narasumber kita Pak Ya, Rudi sama-sama. untuk telah datang hari ini memberikan sharing informasi dan pengetahuannya. Saya Putra pamit. Karena mencintai Indonesia tak harus berperang, tapi cukup dengan berbuat baik untuk negara. Terima kasih Terima kasih, Bapak. Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah Sama-sama, udah. Semangat. Bisa di stop nggak ini? Ya, masih panjang perjalanan kalian. Semangat.